Kalau nu gak ada contoh, ini orang-orang yang Islam ekstremis, apalagi yang tukang monis orang bid'ah, itu harus ngaji ulang di Sahih Muslim. Di Sahih Muslim itu ada cerita gini, ini hadis Sahih, nggak bisa ndak. Ada seseorang itu sedang sujud itu api-api ibadah. Terus diinjek sama orang fasik, diinjek, kepalanya itu diinjek. Bareng diinjek, si yang sujud tadi mangkel. Saking mangkele fawwah, la yaghfirullahu lak. Demi Allah, kamu nggak akan diampuni oleh Allah. Singkat cerita, di saat itu juga ada nabi yang masih sugeng, diberi wahyu sama Allah. Katakan sama fulan yang sujud, bagaimana mungkin dia mengatasnamakan sifatku pada seseorang hamba. Beritahu dia, saya mengampuni orang yang menginjek dia. Dan sujud dia tidak saya terima. Itu semua syurahul hadis sepakat. Allah itu tersinggung, namanya dicatut. Coba Allah itu menamakan dirinya Ghafur misalnya. Jelas Allah menamakan dirinya Ghafur. Kemudian karena ini orang ini emosi, nama Allah dicatut. Terus diterapkan Allah tidak akan ngampuni kamu. Kata Allah, "Man dzalladzi yata'alla 'ala fulan alla aghfira dzunubah." Bagaimana mungkin saya dipakai sumpah-sumpah, ditarik-tarik nama saya bahwa saya tidak ngampuni orang itu. Mulane terus ana ulama nggih netral, ki nek mangkel wong nek muni jancuk kakekane, wis iku luwih aman. Nah takoki pangeran ki jim dijancuk. Lah ngatas nama jenengan ya ora ora persis jawab. Paham nggih? Paham nggih? Resiko. Tapi nak sak kowe-kowe ora ono hisabe, wong keliru. Kan kelirune sakit, jadi akhirnya keliru ku ya biasa. Saya ulang lagi ya. Kita kan tidak pernah tahu tentang Allah. Tapi yang jelas sama nafsahu ghafurun. Allah menamakan dirinya itu Ghafur. Dan alam aturan syariatnya, siapapun buruk apapun, ada kemungkinan dia tobat qoblal maut. Apapun baik kita, ada kemungkinan su'ul khotimah. Dengan potensi seperti itu, kamu nyatut nama Allah atas nama apa coba? Misalnya saya ana wong lagi maling, koruptor, wis diburu KPK lah misalnya. Kowe gedeng kaya apa? Iso wae dekne sok ben husnul khotimah. Iso wae sing nangkep sok ben su'ul. Sing rasa apa? Makanya kiai-kiai alim, setahu saya kiai-kiai alim itu biasa kancanan koruptor. Ini bukan karena melegal. Kiai pikirannya ra koyo LSM. Nak pikirannya LSM kan fase kok dikancani. Ini menjadi legalitas bagi koruptor. Ini perselingkuhan agama dan kekuasaan, malah ono bahasa ana ulama para koruptor dari perselingkuhan agama dan kekuasaan. Ki ora rasane dadi ulama. Ulama iku ora wani monis wong, iso wae wong sing mbok arani saiki fasik sok ben soleh. Sing saiki wis soleh sok ben kurang akeh ceritane Wahsi. Wahsi itu qatilu Hamzah habban nas ila Rasulillah. Kaya apa pangeran perlakuan Wahsi akhire to? Tobat. Kaya apa Sa'labah, tukang ning masjid, gak tahu salat gak saf awal sampai diarani hamamatul masjid, merpatine. Akhire apa suul? Iku cek ditunggoni Kanjeng Nabi. Bila kowe trimo tunggoni Mustofa tunggon malah sing gadoli sapa nak gawe suul khotimah. Akhirnya kiai-kiai kancanan fasik ya tenang ae, ora kok melegalkan kefasikan. Dia enggak ingin menvonis orang lain, enggak ingin menvonis orang lain. Kula umpama kula kok ana wong sing diburu KPK mriki, njuk sambutan ngaji tak kon mulang kok. Piye carane menghindar? Macam-macam tak kon nerangno. Cuma engko terakhir tak kon nerangno carane menghindar kon neraka, ora kok KPK tok tapi kon neraka. Enggak boleh mencatut nama Allah itu. Akhirnya Allah, tapi tentu orang sujud tetap baik. Akhirnya walhasil si yang sujud tadi dikasih tahu Nabi itu terus tobat dari menvonis ya sama-sama husnul khotimah. Tapi ini pelajaran bagi kita, mencatut nama Allah itu tidak mudah. Bagaimana Anda yakin? Misalnya saya sebagai kiai, misalnya terus ruhir ngaji turu, kue kiai organisasi, biasanya rapati seneng ngaji. Ngaji turu gak disiplin. Wah ini tidak kayak sekolah unggulan, gak ada yang tidur, semuanya siaga. Satu. Wes gak nyenengno. Gus Bak mesti ra seneng. Nah, kata ini yang mulai masalah. Kalau dia tidak seneng urusan dia karena dia kiai organi. Biasa sekolah unggulan yang anaknya siaga terus, on time semua, bareng roh ngaji pondok, ono santri. Turu. Terus si orang ini karena peneliti sekolah unggulan, pasti Gus Bak gak suka. Pasti saya tersinggung. Bagaimana nama saya dicatat saya tidak suka? Saya ini kiai yang gede sepurane. Yang ngerti dari awal nak potensi wong turu itu tinggi. Mergo kakean banding jambat tadi. Kan bar nyabu terong misalnya. Nah, dengan pengalaman seperti itu kemungkinan aku melihat turu kan fenomena
Biasa. Kemudian nama saya dicatut, Gus Bak mesti gak ridho, mesti saya kan tersinggung. Kowe iso nyifati aku sekasar iku, aku ora ngono iku perasaanku mbek santri. Paham ya? Allah juga sama. Terus aku misalnya muni ngene, Allah gak bakal. Kalau begini betul, Allah gak bakal ngridani wong zina. Allah gak bakal ngridani zina, betul. Tapi kan ada nih, wong sing zina mesti sul khotimah, masalah. Loh, Allah orang ngridani zina jelas. Tapi karena wong sing zina suatu saat tobat. Gak iso Allah mesti ridho mbek pengurus masjid iku ora mesti. Nak ngurusi masjid apa iya, tapi nak ridho lah salah bah kurang apane. Iku pengurus masjid zaman Kanjeng Nabi kurang hebat. Pengurus masjid di era terbaik yaiku rupane zaman Rasul. Enggak boleh nyatut nama Allah. Makanya ketika ane pangeran wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halal wa hadza haram. Mesti litaftaru ala wahil kadzib. Pasti kamu bohong. Nah kecuali yang mansus ya, yang mansus itu eksplisit disebut Quran dan hadis. Misalnya Nabi mengharamkan celeng. Iku ya darani celeng hukumnya haram dipangan. Tapi kira usah darani sing mangan celeng mesti atine atos. Pangeran nak butuh ngubah biar selesai. Rasulullah kurang sayangnya Allah ning Rasulullah. Sangat-sangat sayang. Pernah Nabi itu janggal bahwa orang yang membunuh Hamzah dan yang melukai beliau saat perang Uhud berat dapat hidayat. Nabi ngendikan kaifa yuflihu qaumun fa'alu bi anbiya'ihim hakadza. Nabi nyebut hakadza itu sambil menunjuk sanaya. Sanayahu ini karena ini rompal. Jadi Nabi itu pernah gigi serinya itu agak pecah sedikit. Tapi tambah ganteng itu masyhur. Orang koyo kowe ngerompal terus pala. Jadi Nabi itu stres tedir ganteng. Iku bar rompal, beliau itu enggak pati pede mbek istrine. Kabeh wong sepakat itu tambah ganteng. Wis bakat ganteng jadi rompal ora rompal ya tetep ganteng. Makanya burdan angelem Nabi ku unik. Fadurru yazdadu husnan wa huwa muntazimun. Wale sayangku suqadron ghairu muntazim. Dadi ngelem Nabi kenapa burdah dikatakan madhah terbaik. Nak ngelem Nabi weleng-weleng katakane fadurru yazdadu husnan wa huwa muntazimun. Untean mutiara. Mutiara itu kan indah dan mahal dan bersinar. Mutiara itu akan tambah indah kalau dia dirangkai. Misalnya jadi kalung. Fadurru yazdadu husnan wa huwa muntazimun. Mutiara itu tambah bagus kalau dirangkai. Tapi wale sayangku suqadron ghairu muntazim. Misalnya mutiara tak dakok ning gone gegaman tangan terus tak sebar. Yo tetep api wae. Ceblok ning ndi wae yo tetep api. Misalnya jejer watu yo ketok apike. Gelasan ning dalan yo tetep ketok. Nah, Nabi itu sifatnya kayak itu. Pas fisiknya terangkai bagus ya tetap bagus. Ketika sudah gak terangkai bagus ya tetap bagus. Jenenge fadurru yazdadu husnan wa huwa muntazimun wale sayang kusu qadran ghairu muntazim. Lah wong kok pinter ngelam sampai ngono. Iku wis wong kondang. Sampai Nabi itu mendengar lemane. Burda itu gak menangi Nabi sama sekali. Wong tiang anyar, Burda itu tiang anyar. Karena dia punya madah yang bahkan sahabat pun gak pernah melakukan madah itu. Terus ngipi ketemu Nabi. Terus dia dikasih kemul. Ya. Karena dia pas itu sakit. Wah ngipi dikemuli Nabi. Sekamane jong madhem kok apik. Istilah dia tak kemuli Nabi mau dikan tak kemuli tok. Tangi mari kan. Mulane darani burda. Burda ke maknane apa? Kemul. Jadi terus dene bareng mari dibali Nabi terus itu baru dipublikasikan. Di dulu dia ngelem tuh ikhlas ya, hanya dialeknya dia dengan Nabi di kamar. Tiap neng kamar madhe. Ikhlas. Ora di istighosahno riyen bareng mboten teng publikasi mboten. Ora didol mboten supaya ora ngono-ngono nah. Terus bareng dipeni ketemu Nabi baru ngrasa legal dipublikasikan. Nah saiki kowe ora usah ketemu Nabi kesuwen terus ketok ya abot isi kowe dipublikasikan ya ana sing tepak nak balik untuk dhuwit nak sira balik wis pokoke ayem ngono ae. Tapi saya ingatkan tapi itu tetap baik ya. Apapun itu tetap baik namanya syiar terbaik. Walhasil Nabi itu kaifa yuflihu qaumun fa'alu bi anbiya'ihim hakadza. Termasuk tentunya Wahsy karena Wahsy itu qatilu Hamzah. Pembunuh Hamzah. Dan orang yang nyuwun sewu ya cara dhahir yang dipasutno Nabi. Tapi singkat cerita karena Nabi sering nyuwun sewu sering masukno zaman itu lah. Sebelum ada larangan sering masukno. Terus ayat turun laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Muhammad kowe kekasihku lah, tapi nek intervensi aku ra iso, aku tetep pangeran. Ben aku iki barno cek nyepuro cek nyekso. Dadi laisa ora ana iku laka kedue sira Muhammad apa syai'un minal amri.
Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim. Dadi kamane cara terjemah matku iku ya kekasihku, orang paling saya cintai, tapi urusan keputusanku iku hakku. Kowe aja intervensi aku. Tenan, wahsi sing paling fatal salahe malah diparingi hidayah. Semenjak itu ndak ada kiai alim pun di seluruh dunia gampang ngecap wong. Pemene trimo buronan KPK. Ora oleh kayak ngecap. Lah soal kayak gemes ya gemes semanjan koruptor. Wong ke melarat suwi iku timbang diamuk bojo perkara ra warisan, atuk sawangane dimelaratno koruptor. Kan kita butuh penjelasan tentang kemelaratan kita. Timbang ke darani melarat ra putus mergawe atau muni kan gara-gara koruptor. Akhirnya kita padahal zaman rongono koruptor kita sudah. Wah. Tapi kita butuh penjelasan konkret. Supaya melarat kita ndak kita yang salah. Akhirnya nyalahno koruptor. Ajane ora ono pengaruh kowe. Wong sugih iki akeh, padahal koruptor ya akeh. Nyata wong sugih tetep akeh. Semenjak iku Nabi mboten nate maksud. Mergo ana ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatu fa'alihim. Tapi mesti ya aw yu'adzibaum. Ya ada potensi orang itu jadi misalnya ada orang yang nginjek orang sujud, ya potensinya Allah nyiksa ya ada. Tapi potensi nyepuro ya. Artinya ngene lho, nek kowe mangkel lu atas nama ana kowe dhewe jian cuk celek ana wong sujud kok dijek. Tak jiotosi atuk ngono. Kan kowe ora nyatut namane apa? Paham? Jadi itu masalah paling susah dalam kita sebagai ulama. Kita siapa saja. Mergo wala taqulu lima tasifu al-sinatukumul kadzib hadza halal